Hai, jumpa lagi sama gue Philip Ferdi. Selamat datang di channel gue, channel investasi dan saham. Pada kesempatan kali ini, gue akan bahas salah satu emiten yang konon katanya terkena dampak positif dari SWF, yaitu emiten dari sektor konstruksi dan infrastruktur. Siapakah namanya? PTPP, atau disebut juga PT Pembangunan Perumahan. Sesuai dengan video yang udah gue jelasin sebelumnya, yaitu video soal SWF, kita bakal lihat lebih lanjut dan lebih dalam gimana sih efeknya itu ke PTPP, gimana sih efeknya itu before dan after, dan berapa sih efek harganya itu jadi berapa. Video ini akan membahas valuasi before dan after SWF dan gimana ceritanya dia bisa naik value-nya atau turun value-nya atau datar-datar aja. Jadi kita bakal bahas situasi seperti apa sih yang mesti akan tercapai agar PTPP harganya di level tertentu. Misalnya PTPP harganya akan masuk akal di harga sekian apabila terjadi hal sebagai berikut. Dan kita akan mencoba mendalami lebih lanjut. Apakah hal tersebut akan terjadi atau tidak terjadi? Apakah hal itu akan terjadi sejalan dengan narasi SWF? Kita bakal telusuri lebih lanjut. Mari kita mulai dan kita langsung lihat Excel Financial Modelingnya. Kita mulai dari awal dengan cara kita review dulu performa finansial sebelum adanya SWF. Jadi kita bisa lihat pada dasarnya PTPP itu punya beberapa lini usaha, yaitu yang paling besar tentu saja konstruksi, yaitu membangun gedung, membangun jalan tol, dan lain-lain. Terus ada lagi EPC. Apa beda EPC dan construction? EPC itu kepanjangan dari Engineering Procurement Company. Maksudnya apa? Dia itu tugasnya adalah membangun misalnya smelter. Nah, PTPP baru dapat kontrak membangun smelter loh guys. Smelternya di mana? Lokasinya ada di Kalimantan dan itu punya grupnya Inalum atau Main ID atau holding pertambangan BUMN. Nah, EPC itu intinya apa sih? Intinya adalah membangun pabrik, membangun pembangkit. Nah, ini penting banget. Intinya adalah kuncinya adalah nanti kita akan melihat EPC ini tuh didapat dari mana? Dari asumsi pembangunan pembangkit. Dan dari manakah asal asumsi pembangunan pembangkit? Yaitu dari pertumbuhan konsumsi listrik dan pertumbuhan kapasitas listriknya jadi berapa. Kalau kita lihat di sini ada tambahan lagi yang sebenarnya lini yang sebenarnya menurut saya paling menguntungkan, yaitu adalah lini properti, yaitu diwakilkan oleh T Pembangunan Perumahan Properti. Nah, dia tuh fokusnya apa? Fokusnya adalah membangun high rise building seperti apartemen, kondo. Nah, dia fokusnya tuh ada di situ. Jadi, ini yang juga akan mempengaruhi margin mix margin dia, karena margin dari pembangunan apartemen itu adalah salah satu yang paling tinggi. Terus ada juga precast. Precast itu adalah apa? Dia tuh mirip dengan waskita beton dan mirip juga dengan wika beton atau weton. Jadi dia fokusnya adalah membuat beton-beton pracetak yang akan dipasang di infrastruktur yang dibangun PTPP. Tapi dia bisa juga bangun beton pracetak yang dibangun yang ditujukan untuk rumah atau gedung. Selanjutnya ada lagi equipment rent. Equipment rent itu adalah sewa alat berat. PT-nya itu PT Pepre, yaitu adalah PT Presisi. Yaitu adalah PT Pepre, PT Pembangunan Perumahan Presisi. Dia listed juga, tapi dia sebenarnya ada service-service lain, misalnya konstruksi yang specialized, misalnya kayak fondasi. Fondasi itu kan macam-macam ada jenisnya dan itu spesialisasi dia. Lalu ada juga energi. Mungkin banyak yang nggak tahu, PTPP itu punya ladang minyak. Ladangnya terletak di Sumatera. Sebenarnya nggak terlalu besar, tapi dialah yang dimasukkan dalam segmen energi. Sekarang kita lihat dari sisi COGS atau dari HPP, kita lihat sebenarnya marginnya tuh sangat berfluktuasi. Tapi kita bisa confident dan kita bisa lihat sebenarnya marginnya itu ada di angka paling nggak 13 sampai 17-an%. Jadi dia harusnya dari tengah-tengah situ lah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling pertama dan yang paling besar. Segmennya apa? Segmen konstruksi. Perusahaan konstruksi ada satu matriks yang penting banget yang harus kalian selalu pantau, yaitu adalah total new contract atau kontrak baru. Jadi dalam bahasa
konstruksi, total kontrak itu maksudnya apa? Total kontrak yang dihadapi itu artinya adalah basis pendapatan mereka pada suatu tahun. Misal, sebuah perusahaan konstruksi menghadapi total 100 kontrak pada suatu tahun, maka 100 kontrak itulah yang akan bisa direcognize atau diakui pada suatu tahun. Dari manakah asal total kontrak dihadapi? Yaitu adalah kontrak tahun lalu yang nggak selesai ditambah kontrak-kontrak baru. Nah, jadilah itu total kontrak yang dihadapi. Nah, total kontrak yang dihadapi itu akan dikurangi dengan total kontrak yang berhasil diselesaikan pada suatu periode. Nah, sisa dari kontrak itu akan dilanjutkan ke tahun berikutnya yang disebut namanya carryover kontrak ke tahun berikutnya. Dan dari nilai tersebut ditambah kontrak baru di tahun depannya, maka jadilah basis pengakuan pendapatan di tahun berikutnya. Sebelum kita berangkat lebih lanjut, mungkin gue agak jelasin dulu apa sih maksudnya kontrak-kontrak ini semua. Perusahaan properti itu revenue recognition-nya menggunakan yang namanya percentage of completion. Jadi misalnya nih, kalian punya kontrak 1000. Apakah 1000 itu kalian akuin semua sebagai pendapatan? Jawabannya enggak. Let's say 1000 itu butuh 3 tahun untuk diselesaikan. Kita bagi kasar aja, 1000 bagi 3 yaitu 333. Berarti 1 tahun 333 itu diakui. Terus 333 berikutnya di tahun berikutnya diakui. Dan terakhir di tahun ketiga itu sisanya. Nah, jadi dia akan mengakui pendapatannya secara bertahap sesuai dengan seberapa dia cepat menyelesaikan kontraknya. Atau disebut juga dalam bahasa mudahnya itu burn rate. Burn rate yang semakin tinggi itu artinya semakin cepat mereka menyelesaikan kontraknya. Dan itu adalah hal yang bagus dengan catatan mereka bisa mendapatkan kontrak secara terus-menerus. Sekarang kita masuk, kita lihat ya. PTPP di tahun 2019 intinya mereka masih punya kontrak sekitar 30 T-an yang bisa diakui di tahun berikutnya. Jadi 30 T-an inilah yang akan diakuin di tahun 2020 dan seterusnya. Kita akan buat sebuah asumsi bahwasannya karena COVID, pembangunan itu menjadi lebih lambat. Makanya di sini kita lihat total finish old contract atau kontrak-kontrak lama itu berapa lama penyelesaiannya, dia akan lebih lama ya. Biasanya PTPP itu ada di angka 3 tahun, tapi kita asumsiin 5 tahun aja karena pasti terhambat. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah kita akan cari tahu total kontrak yang akan didapat tahun 2020 dan seterusnya itu berapa. Total kontraknya yang baru-baru itu didapat dari 2 area. Area pertama adalah area infrastruktur, bangun tol, bangun jembatan, dan lain-lain. Dan area kedua adalah non-infrastruktur, misalnya bangun gedung, bangun rumah. Nah, itu adalah total kontrak non-infrastruktur. Sekarang dari manakah kita mendapatkan total kontrak di tahun-tahun berikutnya? Sekarang kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu adalah infrastruktur. Jadi Indonesia itu sebenarnya punya budget infrastruktur. Dan perusahaan-perusahaan properti ini punya cenderung yang bisa disebut namanya market share. Jadi dia punya berapa persen tuh terhadap total seluruh budget infrastruktur Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini ya, budget infrastruktur Indonesia itu naik. Makanya kalau perusahaan-perusahaan konstruksi itu seneng budget infrastruktur naik karena itu adalah pangsa pasar buat mereka. Karena mereka punya pasar dan mereka bisa mengambil opportunity pembangunan infrastruktur. Oke, kita lihat infrastruktur budget itu naik terus ya di sini, dan kita lihat juga mereka dapat budget infrastruktur yang mereka kontrak bisa dikantongin berapa, dan di sini kita lihat kita bisa menyimpulkan yaitu adalah di angka sekitar 5 sampai 9%. Sekarang kita asumsiin deh. Persaingan untuk mendapatkan kontrak pemerintah itu beratnya bukan main. Apa akibatnya ketika banyak yang mengincar, market share kita akan tergerus. Kita asumsikan deh, market share-nya lebih rendah dari itu, yaitu sangat konservatif, 4% aja. Dan saya pikir 4% ini cukup
make sense dan konservatif ya. Jadi kalau kita terlalu optimistik, kita akan mendapatkan harga yang kelewat tinggi yang mana mungkin nggak akan pernah terjadi. Tapi kita asumsiin aja lah cukup konservatif di angka segini ya teman-teman. Step selanjutnya adalah budget kontrak untuk non infrastruktur. Dari manakah asalnya? Ini dari misalnya bangun perumahan, bangun apartemen dan lain-lain. Sebenarnya pembangunan konstruksi itu sangat-sangat sensitif terhadap namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau orang yakin dengan ekonomi ke depannya akan bagus, dia akan berani keluarin duit buat beli rumah, renovasi rumah dan lain-lain. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, budget untuk non infrastruktur yang di sini itu tuh jatuh nih dari tahun 2019 dapat kontrak 5,8 T itu jomplang menjadi berapa nih? Cuman 3,5 T. Jadi ini emang sengaja diasumsiin dibuat hancur emang karena akan hancur. Karena industri konstruksi itu akan lesu ya gara-gara Covid. Di tahun 2021 juga kurang lebih sama. Lalu di tahun 2002 mulai recover lah, mulainya naik lagi di sini. Nah, berapakah pertumbuhannya? Pertumbuhan untuk konstruksi ini kita bisa asumsiin di economic growth karena biasanya konstruksi itu akan bertumbuh melebihi dari economic growth. Misalnya economic growth 5%, konstruksi bisa tumbuh 7%, 8%. Dia tuh sektor padat karya yang cepat banget tumbuhnya, bisa lebih cepat dari ekonominya itu sendiri. Tapi dia akan di tahun 2002 dia akan tumbuh lebih cepat ya. Ini karena recovery ya. Jadi dari tahun 35-30, jadi ya dari tahun 2021 sebesar 35-30 dia akan naiknya lebih cepat, yaitu tahun 2022 dia naiknya lebih cepat. Dan tapi setelah itu dia akan turun dan ikut mengikuti pertumbuhan ekonomi kita yaitu sekitar di angka 5%. Nah, kita masuk ke bab berikutnya yaitu EPC. EPC ini adalah kita fokuskan di infrastruktur pembangkit. Jadi pemerintah itu punya target membangun berapa megawatt pembangkit di masa depan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pertumbuhan kapasitas ini dapatnya dari mana? Teman-teman bisa lihat namanya Rencana Umum Pembangkitan Tenaga Listrik. Itu adalah dokumen yang dipublish oleh pemerintah dan tiap tahun diupdate oleh pemerintah dari Kementerian ESDM bersama PLN untuk memperkirakan pertumbuhan listrik kita dan kapasitas kita berapa. Nah, kita lihat di sini, kita asumsiin aja PTPP itu punya pangsa pasar sekitar 5% dari total pembangkit yang dibangun. Salah satu pemain besar yang ada di pasar ini adalah Wika. Wika tuh pangsa pasarnya lebih tinggi dari ini. Tapi kita asumsiin lah dia cukup perform dan dia cukup bisa menjaga pangsa pasarnya di angka 5%. Cukup sederhana, cukup konservatif, dan tapi tetap make sense yaitu di angka 5%. Maka di sini kita lihat power plant contract itu adalah kontrak yang didapatkan dari pertumbuhan kapasitas dikali harga per megawattnya. Nah, harga per megawattnya itu dapat dari mana? Sebenarnya ini agak susah-susah gampang, tapi sebenarnya kalau di pengalaman gue yang biasanya dulu ngebangun sampai hari ini juga sih ngebangun pembangkit, itu ada harga standarnya kok. Kurang lebih harga per miliarnya 1 mega itu sekitar 11 miliar. Itu cukup make sense. Kalau dalam di US dollar kan itu sekitar, mari kita lihat. Sekitar 782.000 US dollar per megawatt. Itu cukup make sense ya. Itu untuk pembangkit batu bara. Dan gas juga oke, masih cukup oke lah, nggak aneh-aneh banget. Itu sesuai standar kok teman-teman. Kita asumsikan aja harga per megawattnya itu sekitar 11,2 miliar tapi nanti naik secara pelan-pelan ya sesuai dengan. Lalu ditambah juga kontrak. Nah, kontraknya tambah apa lagi nih? Kontrak yaitu adalah pertumbuhan industrial. Jadi industri orang-orang buka pabrik dan PTPP adalah menjadi kontraktor EPC untuk pembangunan pabriknya. Itu kita asumsiin aja, datar-datar aja 3 triliun itu cukup kok. Sementara kalau misalnya tesisnya investasi banyak masuk ke Indonesia, itu bisa lebih tinggi lagi, mungkin bisa 5 triliun atau berapa, tapi kita rada bawah aja nih yang make sense atau yang sederhana aja gitu sekitar 3 triliun lah.
sekarang kita masuk ke bagian precast. Precast itu adalah yang beton-beton yang dipasang. Kita bikin ini semirip mungkin dengan pertumbuhan infrastruktur Indonesia, karena yang biasa pakai precast itu adalah infrastruktur. Kalau kita lihat di tahun 2019 dia agak turun ya dari tahun-tahun sebelumnya, dari kontrak-kontrak barunya terus mengalami penurunan. Nah, di tahun 2020 pasti turun juga karena Covid, lalu naik sedikit di tahun 2021 ada recovery, tapi nanti dia akan naik pelan-pelan sampai setahunnya dapatlah kurang lebih kontrak 1 triliunan. Kita lihat di sini growth-nya 5%, growth 5% tuh nggak aneh-aneh banget ya teman-teman, ya itu cukup oke lah. Terakhir, kita masuk ke bagian properti. Nah, properti ini sebenarnya akan lebih enak kalau kita lihat juga dari PEPRO. Kita lihat dari emiten listed yang namanya PTPP Property. Jadi kalau kita lihat ya, PT Property itu masih punya stok atau inventory. Inventory apa? Apartemen-apartemen yang belum kejual. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada ratusan ribu meter ya yang belum kejual. Dapatnya dari mana? Teman-teman bisa refer ke annual report PT Pembangunan Perumahan Properti di tahun 2019. Di situ dijabarkan bahwasannya ada sisa stok tuh berapa. Nah, ini kita asumsikan aja akan terjual dalam 4 tahun ke depan. Sebenarnya itu konservatif banget sih. Jualan apartemen itu laku 4 tahun lagi dari sekarang, baru habis tuh cukup konservatif. Biasanya 2 tahun tuh udah habis sih. Nah, pasti mereka akan namanya membangun apartemen-apartemen baru, apartemen-apartemen tambahan. Apartemen-apartemennya itu banyak di Jabodetabek. Ini kita lihat PT Pepro itu punya satu area yang menjadi primadona, letaknya di Bekasi, dan rencananya mereka mau bangun di atas 20 tower. Namanya adalah Grand Kamala Bekasi. Nah, Grand Kamala Bekasi kalau kalian lihat, ini satu tower nih satu lah. Tuh, teman-teman bisa lihat, ini banyak banget. Kita asumsiin satu unit apartemen itu kurang lebih 40 meter lah, cukup lah. Itu agak kecil sih, tapi ya udah nggak apa-apa, 40 meter. Dan jumlah unitnya ada 1.500 ya teman-teman. Jadi 1.500 unit dikali 40 meter. Nah, kita dapat angka ini. Dan juga dikali 2 karena dia mau bikin uh, Twin Towers ya. Jadi ini banyak banget kalau teman-teman lihat. Total mau bangun 16 tower, tapi dia juga akan bangun di area-area lain. Nah, kita asumsiin penjualan-penjualan apartemen ini akan laku 2 tahun semenjak pembangunannya. Makanya di sini sales completion 2 tahun itu kita asumsiin dia akan terjual dalam 2 tahun barang-barangnya. Sementara banyak segmen-segmen lain yang mungkin bisa kita bahas seperti energi, tapi ini jumlahnya kecil, kita nggak akan terlalu banyak fokus, kita bakal lebih fokus di perusahaan konstruksinya aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu adalah bagian COGS atau harga pokok penjualan. Kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya PT PP ini PTPP ini marginnya cukup konstan, yaitu di sekitar di angka 11%. Nih, lihat. 11% semua nih, 1 dikurang 89%. Ini 11%. Tapi kita asumsikan di tahun 2020, 21 dan 22 karena kena Covid, biayanya naik jadi 90%. Lalu di tahun 2023 dia balik lagi ke ongkos bangunnya di 89%. Nah, ini kuncinya. Kalau teman-teman udah nonton video saya soal SWF sebelumnya, itu saya cerita bahwasannya SWF itu akan membuat perusahaan-perusahaan konstruksi itu punya ruang napas untuk akibatnya mereka bisa mempunyai margin yang lebih baik. Makanya kita lihat di sini ya teman-teman, dia marginnya naik yaitu jadi 12% dan jadi 13%. Teman-teman coba bayangin ya, margin PTPP naik dari 11 ke 13% karena ada angin segar SWF. SWF punya duit banyak, berani dibayar returnnya lebih kecil, jadi perusahaan properti, jadi perusahaan konstruksi bisa dapat margin lebih tinggi. Itu story yang coba kita bangun di sini ya teman-teman. Nanti kita coba lihat lagi kalau misalnya hal ini nggak kejadian efeknya gimana. Tapi intinya adalah margin akan naik karena SWF. Nah, sekarang EPC. EPC ada di angka 85%-an ongkos bangunnya. 85% itu cukup masuk akal ya, teman-teman.
Jadi kalau saya kerja di perusahaan konstruksi yang membangun pembangkit, margin 10-15% itu wajar dan sangat masuk akal ya teman-teman. Nah kalau untuk precast, dia itu agak lebih rendah ya dibandingkan perusahaan lain seperti Weton. Weton itu gross marginnya sekitar 15%. Tapi dalam kasus ini kelihatannya PTPP tidak sebagus Weton, jadi kita asumsikan ongkos bangunnya sekitar 90%. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting tapi sering dianggap orang nggak penting, yaitu adalah modal kerja. Jadi kalau kita lihat ya, modal kerjanya di sini receivable days-nya itu di angka 200 harian, bahkan pernah mencapai 339 di tahun 2019. Mungkin teman-teman agak bingung maksudnya days ini apa. Intinya, dari 365 hari, PTPP harus menunggu 339 hari untuk dibayar. Intinya apa? Nyaris selama setahun pendapatannya itu nggak ada yang dibayar. Jadi makanya PTPP ini receivable-nya tuh besar banget. Efeknya apa? Adalah ketika kita melaksanakan tugas kita dan mencatat revenue, tapi jadi receivable semua, artinya kita nggak dibayar secara cash, kita dibayar receivable aja, dan kita harus menunggu uang itu dicairkan. Dan ini adalah asumsi yang sangat-sangat krusial di perusahaan konstruksi. Mungkin nggak banyak yang bahas soal ini, tapi ini penting banget, dan ini benar-benar masalah yang sangat besar. Kita asumsikan receivable days-nya 310 hari, artinya PTPP butuh 310 hari untuk menagih pendapatannya dalam 1 tahun, atau bisa juga disebut, misalnya pada tahun 2019, dikurang 310 hari, itu belum ada yang kebayar. Tapi, walaupun begitu, di saat bersamaan, payable days, yaitu yang menggambarkan seberapa banyak kita ngutang sama vendor, itu tinggi, 372 hari. Artinya apa? Supplier dia nggak dibayar-bayar. Jadi misalnya nih, ada jasa yang PTPP beli dari vendor. Dia baru bayar 300 hari kemudian. Bersamaan dengan saat dia itu menerima pembayaran dari si pembelinya. Jadi, dia membuat sistem di mana vendor itu dibayar lama mengikuti diri dia yang juga dibayar lama. Atau dalam bahasa umumnya disebut back to back. Malah lebih tinggi ya kalau kita lihat di sini. Misalnya dia dibayar 339 hari nih, PTPP dibayar konsumennya 339 hari. Dia baru bayar vendor dia atau supplier dia itu 372 hari setelah itu. Jadi ada gap sekitar 30 hari. Jadi dia itu menunda pembayaran kepada vendor. Efeknya apa? Dilihat dari sudut pandang free cash flow, hal ini akan menyebabkan positif cash inflow, free cash flow. Karena kita bayar lebih sedikit. Karena kita ngutang intinya. Nah, ini yang teman-teman mungkin sering lihat pada kasus-kasus perdebatan di ranah politik, yaitu adalah hutang BUMN besarnya minta ampun. Sebenarnya hutang yang besar dari perusahaan BUMN itu enggak cuman hutang kepada bank, tapi juga hutang kepada vendor. Tapi hutang kepada bank itu jauh lebih berbahaya daripada hutang kepada vendor. Dan itu adalah hal biasa, hutang sama vendor. Selanjutnya kita masuk ke bagian akuisisi tanah. Akuisisi tanah itu untuk segmen propertinya. Jadi kita asumsikan ya harga tanahnya itu di angka per meter perseginya itu sekitar 10 juta ya teman-teman di sini. Itu harga yang cukup masuk akal lah di daerah Bekasi. Bekasi itu tanahnya sekitar 9 jutaan. Dalam kasus ini misalnya 10 juta. Jadi ya cukup oke lah. Kita asumsikan setahun akuisisi 1 hektar. 1 hektar, 1 hektar. Nah 1 hektar ini bisa dikonvert jadi apartemen. Sekarang kita langsung masuk ke bagian pendapatan. Seperti yang gue udah cerita tadi, bahwasannya pendapatan perusahaan konstruksi itu menggunakan percentage of completion. Jadi kita bisa lihat nih kontrak-kontrak lamanya yang di angka 30-an T ini itu akan diakui pendapatannya dalam 4 tahun ke depan, yaitu 7T, 9T, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kontrak-kontrak baru, yaitu kontrak-kontrak baru yang bisa kita lihat di sini ya. Ini 14T. Nah, kontrak 14T misalnya didapat di tahun 2020, dia itu akan diakui secara bertahap. Itu kata kuncinya, diakui secara bertahap. Pendapatannya bertahap. Makanya disebut namanya percentage of completion, yaitu persentase penyelesaian.
yaitu di tahun 2020, 21, 22, dan 23. Lanjutnya juga sama, yang tahun 2021 juga akan diakuin di tahun 21, 22, 23. Kita bisa lihat, kita asumsikan semakin waktu, semakin pandemi ini selesai, dia akan semakin cepat menghabiskan penyelesaian kontraknya. Contoh, kita lihat di tahun 2024. Misalnya di sini kontrak dapat kontrak 24T. Nah, dia itu selesai dalam 3 tahun, yaitu 24, 25, dan 26. Nah, itu setelah itu kita jumlahkan nih. Yaitu adalah kontrak-kontrak baru yang diakuin dan juga kontrak-kontrak lama yang perlu diakui. Nah, jadilah ini pendapatan kita yang kita akui pada suatu periode. Setelah itu, kita kan punya tambahan kontrak dan juga kita punya kontrak tahun lalu. Jadi, kontrak-kontrak tahun lalu yang nggak selesai, ditambah kontrak-kontrak baru, dikurang yang kita akuin, jadilah yang namanya backlog atau kontrak yang harus diselesaikan di tahun depan. Dan ini schedule-nya sederhana banget ya teman-teman, yaitu adalah awal kontrak ditambah kontrak baru dikurang yang diakuin. Dan akhirnya dia akan naik terus nih ya teman-teman. Dari sini nih dia naik terus ya. Tuh, sampai 30T. Yang EPC juga sama mekanismenya, semua sama ya. Yang precast juga. Oke, berdasarkan perhitungan kita dan kita asumsikan terminal value-nya itu negatif. Kenapa terminal value-nya negatif? Karena begini teman-teman. Misalnya kita udah bangun jalan tol, apakah kita akan bangun jalan tol terus-terusan? Jawabannya enggak. Ada masanya di mana kita akan berhenti bangun jalan tol karena udah cukup, udah padat. Nah, itulah yang coba saya tangkap di sini. Ada suatu masanya ketika PT PP ini tidak lagi membangun jalan tol dan ketika itu terjadi, pendapatan dia atau kontrak yang dia dapat itu akan turun dengan sendirinya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat di sini, sum of PV cash flow yaitu adalah present value dari cash flow yang kita dapat itu 12T, sementara present value dari terminal value-nya itu lebih rendah. Karena saya asumsikan di masa yang terminal value 10 tahun dari sekarang, dia itu akan mendapatkan kontrak lebih sedikit. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian soal efek lain dari SWF, yaitu adalah PT PP itu punya banyak penyertaan di perusahaan-perusahaan infrastruktur. Kita asumsikan karena ada SWF, dia itu ada orang yang mau beli di harga yang lebih menarik atau lebih mahal. Makanya di sini kita lihat investment dia itu saya anggap atau saya asumsikan 150% dari nilai bukunya. Jadi kita asumsikan bahwasannya SWF mau beli barang premium dari nilai bukunya yaitu 150. Jadi harga jual kepemilikan PT PP itu dihargain 1,5 nilai buku anak-anaknya. Nggak lupa juga kita kurangin juga dengan hutang-hutangnya karena ini penting banget. Oke, kita sampai di conclusion bahwasannya harganya ada di sekitar 2.100-an. Bisa juga teman-teman bilang di harga 2.200, 2.300 masih cukup masuk akal. Mari kita cek 2.300 itu harganya kapan. Sekarang kita masuk ke chartnya ya. Saya mendapati bahwasannya harga 2.200, 2.300 itu sempat terjadi di sekitar bulan Januari ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi efek dari SWF itu dia buat dari turun terus angin segar itu membawa PT PP itu naik ke harga fair value-nya yaitu di angka 2000-an ke atas, 2200, 2300. Jadi di sini dia udah terlihat mencapai harga fair value-nya nih. Kita lihat ya, dan ternyata itu tercapai nih, udah pernah tercapai. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, ini bukan anjuran investasi ini khusus untuk kita belajar soal namanya investasi, belajar valuasi dan cara menganalisa bahwasannya PT PP itu di harga 2.200 dia itu udah fair value-nya dan kalau mau beli maka harus kurang dari itu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih, kita lihat bahwasannya PT PP menariknya di harga berapa, maka jawabannya adalah harus di bawah Rp2.000. Angin segarnya itu sudah terasa di masa lalu, yaitu dia sudah capai di sini. Sekarang adalah dia agak turun nih. Nah, itu teman-teman kesimpulannya. What if yang terjadi adalah SWF itu tidak membawa angin segar. Jadi asumsi kita soal bahwasannya SWF itu
marginnya naik, itu nggak kejadian. Coba kita lihat ya, apa yang terjadi kalau misalnya SWF tidak membawa angin segar bagi perusahaan konstruksi yang mengakibatkan marginnya nggak nambah. Ayo teman-teman kita lihat. Teman-teman bisa lihat ya, COGS-nya 89% nih untuk konstruksi ya, sama dengan historis ya. Ini kita asumsikan bahwasannya SWF itu nggak membawa perbaikan margin untuk PTPP. Hasilnya adalah harga sahamnya, wajarnya kalau misalnya SWF itu nggak ada, maka dia harganya di harga 1.800. Kita bisa lihat ya di sini 1.800. Jadi kurang lebih 1.800 tuh di sinilah, di 1.400-an sini sampai 1.800. Jadi itu sebenarnya harga ketika diasumsikan tidak adanya SWF. Jadi bisa kita simpulkan di harga sekarang yaitu sekitar 1.600-an, pasar seakan-akan tidak memandang efek positif SWF. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Pelan-pelan pelajarinya. PTPP akan bisa menjadi perusahaan yang menarik jika kondisi ini terpenuhi, yaitu satu, SWF membawa angin segar yang menyebabkan margin dia naik. Dua, SWF menyebabkan divestasi asetnya dihargai lebih tinggi. Dalam asumsi ini, kita asumsikan 1,5 nilai buku dari anak perusahaan atau kepemilikan entitas afiliasinya. Pada situasi itu, maka PTPP itu bisa mencapai harga sekitar 2.300-an sampai 2.500-an. Jika hal itu tidak terjadi, maka PTPP dihargain sekitar 1.600 sampai 1.800, teman-teman. Nah, teman-teman sekarang tugasnya adalah riset lebih dalam. Apakah beneran bisa sampai sebegitunya efeknya? Ingat ya, sekali lagi disclaimer dari video ini. Video ini bukan ajakan untuk jual atau beli PTPP atau emiten lain. Ini bukan saran investasi, tapi adalah video soal pendidikan dan soal valuasi keuangan saham. Tujuan dari video ini bukan rekomendasi saham, tapi membuat kita sebagai investor menjadi orang yang lebih cerdas, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Please request di komen kalian mau emiten apa lagi yang mau dibahas. Terima kasih. Share, like, subscribe, dan komen.